Bahkan ada juga yang menanyakan apakah ada kaitannya larangan mendirikan gereja di Cilegon dengan peristiwa geger Cilegon. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya ketemu dengan Pak Bambang Irawan nih, sebagai sejarawan yang ada di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Cilegon. Pak Bambang, izin tanya, bener nggak sih itu bahwa geger Cilegon itu adalah perjuangan terbesar di Indonesia? Seperti apa tanggapan Bapak? bahkan saya menyebutnya geger Cilegon itu adalah gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia. Kalau mau membantah ya harus dengan data. Oke. Pernyataan saya ini menyatakan geger Cilegon itu gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia, yang kemudian barulah dilanjutkan gerakan revolusi kedua itu di eranya Bung Karno dan kawan-kawan itu. Oke. Itu yang keduanya. Alasannya kenapa? Karena selama pemerintahan Hindia Belanda berdiri di Nusantara dari tahun 1779 sampai 1942, di Nusantara ini tidak ada satupun di daerah yang ada di Nusantara ini yang berani teriak merdeka, kecuali di Banten pada tanggal 9 Juli pada tahun 1888, yang kemudian peristiwa itu dikenal dengan sebutan geger Cilegon. Oke. Geger Cilegon itu sebetulnya perjuangan rakyat Banten hanya tenggelam dan tidak diketahui sehingga jarang orang yang mengetahuinya. Mudah-mudahan sekarang diketahui. Dengan adanya informasi ini ya Pak ya. Kemudian begini Pak Bambang, sampai saat ini itu banyak masyarakat, terutama kalangan-kalangan yang agamanya tidak Islam, mempertanyakan kenapa Cilegon tidak memiliki gereja. Apakah punya sejarah masa lalu yang seperti apa nih Pak Bambang dari segi kacamata sejarawan? Waduh, memang ini pertanyaan-pertanyaan ini sering datang ke saya. Bahkan ada juga yang menanyakan apakah ada kaitannya larangan mendirikan gereja di Cilegon dengan peristiwa geger Cilegon. Jadi sebetulnya kalau larangan itu terjadi di eranya Bupati Serang yang ke-20 kalau nggak salah ya. Waktu itu di tahun 1974 itu bupatinya kan Cilegon masih merupakan bagian dari Kabupaten Serang. Betul. Kemudian 74 itu bupatinya habis masa jabatannya, kemudian ditunjuklah PJ. Nah, seperti kemarin pernah di gubernur juga terjadi tuh, PJ gubernur, yang kemudian juga ada rame-rame juga tentang pagar laut ya. Iya. Kaitannya begitu. Nah, PJ Bupati Serang pada waktu itu juga yang bernama Ronggo Waluyo itu membuat kesepakatan dengan tokoh-tokoh di Cilegon karena waktu itu akan mendirikan PT Krakatau Steel. Karena bagian Cilegon itu merupakan bagian dari Kabupaten Serang pada waktu itu, PT Krakatau Steel akan mendirikan di sana. Ada kesepakatan antara Bupati Serang, Pak PJ Bupati Serang dengan tokoh masyarakat Cilegon diizinkan, tetapi untuk tempat ibadah harus dibangun di pusat pemerintahannya, yaitu di kabupaten. Jadi sudah ada dasar hukum di masa lalu ya Di Pak? masa lalu ya, cuman sayangnya perjanjian itu tidak ditindaklanjuti ketika Cilegon melepaskan diri dari Kabupaten Serang. Oh, jadi sejarahnya itu. Sehingga sampai saat ini belum bisa didirikan. Sampai saat ini saya juga tidak mengikuti terus ya, hanya intinya itu. Oke. Ya. Dan sampai saat ini juga belum berdiri ya Pak Bambang ya, belum. Kalau secara resmi belum, tetapi kalau secara berita seliweran sih sudah ada ya. Oh gitu. Baik, cukup Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.